Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Ada berita yang baru lagi, ya, bagus ya. Ubaidillah tidak akan minta maaf, laporkan Gibran Kaisang. Saya tidak fitnah, kata tulisan Matius Alphonse, Detik News ya. Relawan Jokowi mania, Joman membuka peluang mencabut laporan. Jika dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun meminta maaf kepada publik soal laporannya atas Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep, Ubaidillah menegaskan tidak akan meminta maaf atas laporannya. Ya lagi juga ngapain minta maaf, dia kan seorang intelektual merdeka, sudah memikirkan dengan cara berpikir melingkar dengan berbagai perspektif soal tindakan dia melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK. Kok minta maaf? Laporan saya ke KPK itu due process of law, tidak perlu meminta maaf, kata Ubaidillah saat dihubungi. Ubaidillah menekankan tidak perlu minta maaf lantaran yang dilakukannya bukan fitnah. Dia juga menyebut laporannya ke KPK merupakan proses hukum. Saya tidak mau fitnah, itu langkah laporan hukum, kata Ubaidillah itu. Lebih lanjut, Ubaidillah memastikan tidak akan mencabut laporannya. Nah, bagus. Ya. Tidak akan mencabut laporannya. Dia meminta semua pihak memberi ruang kepada KPK untuk bekerja secara profesional. Wah, betul-betul dia siap ya. Siapa? Ubaidillah Badrun. Nggak akan, meskipun ditekan, dapat ancaman dari berbagai pihak, sebagaimana disampaikan oleh Rocky Gerung, dan posisi intelektual dari Ubaidillah Badrun sendiri, dia tidak akan mencabut laporannya dan meminta orang-orang lain itu, orang-orang yang memberikan ancaman, yang melaporkan untuk memberikan ruang ya kepada KPK untuk bekerja secara profesional. Nah, bagus. Biarkan KPK bekerja secara profesional sesuai undang-undang. Hanya dengan cara itu kita menjadi bangsa yang menghargai institusi penegak hukum. Nah, dia bicara soal normatif ya. Saya kira udah cukup, Mas. Simak selengkapnya, cuman bakal cabut laporannya jika Ubaidillah minta maaf di halaman berikutnya. Nggak usah di ini lah ya, nggak usah. Oh, perlu di ini, nggak perlu dibaca ya, dibaca. Oke, kita baca apa halaman kedua. Halaman kedua. Untuk diketahui, relawan Joman resmi melaporkan Ubaidillah. Ini salah nulisnya ya, Ubaidillah itu UBEDIL-nya 1 ya. Ubaidillah Badrun, saya sudah cek kemana-mana. Bukan Ubaidillah, tapi pakai UBEDIL-nya 1. Habis L terus AH, Badrun. Ke Polda Metro Jaya. Jika Ubaidillah Badrun dilaporkan atas dugaan fitnah. Ubaidillah Badrun dilaporkan atas dugaan fitnah kepada Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Hari ini tim hukum kami sudah ada menjelaskan beberapa pasal delik aduan terkait laporan palsu. Belum dicek, belum diperiksa sama KPK kok sudah dilaporkan. Harusnya kan selesai dulu, benar nggak? Setelah ketahuan KPK hasilnya memang nggak betul, berarti laporan palsu, baru diperiksa, dilaporkan. Belum apa-apa, KPK belum mengeluarkan hasilnya kok tahu dari mana laporan itu palsu. Kita melaporkan Ubaidillah Badrun di pasal 317 KUHP dengan bunyinya barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun. Ya kan belum tahu ini. Kata Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer lagi di Polda Metro Jaya Jakarta Jumat. Laporan itu kini telah terdaftar di Polda Metro Jaya. Laporan itu terregistrasi dengan nomor LP-1-2022-SPKT-SPKT-Polda Metro Jaya, 14 Januari 2022.
Laporan kepada Ubaidillah Badrun itu merujuk saat dosen UNJ itu melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Cuman menilai laporan dari Ubaidillah hanya hoax semata. Karena basis laporannya berbasis kepalsuan atau hoax, jadi ini tidak mendidik, apalagi beliau itu seorang dosen intelektual aktivis, seharusnya lebih bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Lah ya kan dia memberikan pendidikan politik ya, untuk men-challenge, mempersoalkan dugaan korupsi dan dugaan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus pembakaran hutan itu, PT Sinarmas yang disebut-sebut itu kan. Ya, itu kan berarti memberikan pendidikan politik ya, supaya kita itu selalu selalu kritis ya terhadap langkah-langkah siapa saja yang kira-kira bisa menyeberang norma-norma hukum dan norma-norma etika yang menerabas ya. Sejumlah bukti telah diserahkan pelapor kepada penyidik. Pelapor kini menyerahkan proses penyidikan itu kepada penyidik. Barang bukti rekaman video, kemudian durasi saat dia sampaikan, dan itu jadi bukti-bukti kami sampaikan ke penyidik. Apa nggak ada kerjaan lain sih? Noel menyebut berpeluang mencabut laporannya terhadap Ubaidillah. Dia bakal mencabut laporan jika Ubaidillah Badrun melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Kalau minta maaf ya kan nggak lucu lah. Orang yang sudah bekerja sungguh-sungguh melakukan riset sebagai ilmuwan, meneliti dokumen-dokumen primer, meneliti mencari informasi-informasi yang related ya, berkaitan terhadap sepak terjang ini PT ya supaya Pangarep itu, dan Gibran, Kaisang, dan juga Antoni Pradiptya, juga Gandhi dan lain-lain yang terkait sudah diteliti, masa tiba-tiba suruh bikin minta maaf itu kan nggak masuk akal lah. Kami mau laporkan terlapor dengan pasal yang lebih berat, tapi pertimbangannya hari ini kita melihat memberikan kesempatan kepada Ubaidillah Badrun untuk minta maaf kepada publik karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang, karena basis laporannya berbasis kepalsuan atau hoax, jadi ini tidak mendidik ya. Kita lihat aja nanti pekerjaan KPK ya yang lebih profesional. Pekerjaan KPK jangan segala-gala langsung dilaporkan, KPK belum bekerja ya. Kita kan ingin tidak ada KKN, tidak ada kolusi, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dulu kita rubuhkan di masa reformasi, kan itu isunya ya. Dan itu yang sekarang meluas itu, dan tampaknya Ubaidillah Badrun mencoba untuk merintis jalan baru dengan semangat baru, tetapi dengan tema yang lama. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.